Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam dokter. Baik, Ibu Putan, di sini saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Dr. Rosid yang menjaga di klinik Kasunan pada pagi hari ini. Baik, Ibu Putan, saya izin untuk mengonfirmasi identitas Ibu terlebih dahulu ya, dengan Ibu Sutisna, betul? Ya, benar. Kemudian untuk umurnya 40 tahun, Ibu. Baik, kemudian untuk jenis kelamin perempuan, Ibu ya. Kemudian untuk pekerjaannya saat ini PNS, Ibu. Untuk tanggal lahirnya, untuk tempat tinggalnya itu di Pasir Buah, Ibu ya. Baik, apakah sudah menikah, Ibu? Sudah. Sudah ya. Baik. Nah, baik Ibu, punten di sini saya izin untuk menginformasikan. Sekarang kita akan coba untuk melakukan pemeriksaan, Ibu ya. Yang dimana pemeriksaan ini itu melibatkan ya, daerah yang diperiksa itu bagian alat kelamin seperti itu, Ibu ya. Tapi Ibu tenang saja, di sini saya sudah ditemani oleh asisten saya seperti itu ya. Dan ini insya Allah sudah terjaga privasinya. Nanti saya akan ditutup oleh tirai juga seperti itu, Ibu ya. Nah, jadi prosedur ini tuh akan mencoba untuk melihat bagian dalam serta luar genital atau kelamin ibu seperti itu ya, untuk menegakkan diagnosis ibu saat ini itu kenapa sebenarnya seperti itu ya. Nah, mungkin sebenarnya agak sedikit kurang nyaman ya Bu ya, tapi saya akan lakukan dengan seefektif mungkin dan seefisiensi mungkin seperti itu Bu ya. Oke, nanti saya juga akan coba untuk meminta ibu menggunakan pakaian yang sudah disediakan Ibu ya, mengganti seperti itu Ibu ya. Nanti Ibu akan berbaring dan nanti saya akan coba untuk langsung melakukan pemeriksaannya. Baik, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Sudah cukup. Baik, jika tidak ada Ibu, nanti kita langsung saja ke meja pemeriksaan. Assalamualaikum Ibu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sebelum kita akan mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada bak steril. Kemudian di sini ada pH meter, ada NaCl, kemudian di sini juga sudah ada transport medium, korek api, kemudian ada kasa steril, ada tempat sampah medis, kemudian di sini ada larutan spiritus untuk nanti kita coba bakar, ada alkohol swab, dan di sini ada alatnya itu berupa spekulum vagina seperti itu. Kemudian di sini juga ada larutan gimsa dan NaCl, KOH, NaCl ya. Baik, kemudian di sini juga ada mikroskop dan ada kelentang. Baik. Kemudian untuk yang pertama mungkin saya akan coba untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, kita akan coba untuk menggunakan sarung tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya sudah menggunakan sarung tangan dan sudah mencuci tangan tadi ya. Nah, di sini kita akan coba untuk lakukan pemeriksaan di bagian abdomennya terlebih dahulu. Nah, di sini pasien itu sudah dalam keadaan berbaring ya di meja pemeriksaan dengan posisi saya itu berdiri. Nah, nanti juga kita akan coba untuk berdiri di sebelah sisi kanan pasien. Dan kita akan coba untuk periksa bagian abdomen atau perutnya untuk apakah ada suatu penonjolan di area subpublik atau tidak, ataukah ada distensi atau tidak di bagian kantong kemihnya, seperti itu. Baik, kemudian kita juga perhatikan apakah area abdomen itu datar, bundar, cembung ataupun cekung. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba lakukan palpasi di bagian suprapubis untuk menilai dari yang tadi ya distensi si kandung kemihnya. Oke, penuh atau tidak. Itu ya. Baik, kemudian kita juga akan coba untuk langsung memeriksa di bagian area inguinalnya terlebih dahulu seperti itu ya. Nah, di sini sudah dalam posisi litotomi, punten Ibu ya. Nah, kita akan coba untuk inspeksi terlebih dahulu dan kita juga bisa lakukan palpasi di area inguinal untuk menilai apakah ada limfadenopati atau tidak. Jika ada, kita coba cek dari jumlahnya, ukuran, konsistensi, mobilitas, serta apakah ada rasa sakit saat ditekan atau tidak. Baik, punten Ibu ya. Baik. Kemudian di sini kita akan coba untuk melihat di bagian area kemaluan atau pubisnya. Di sini kita cek dari kulitnya apakah ada edem, apakah ada makula, eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus ataupun kutil. Nah, pada rambut kemaluan itu kita juga cek apakah ada kutu beserta telurnya seperti itu. Kemudian di sini kita akan lakukan pemeriksaan di bagian pulpa dan uretranya. Di sini untuk pemeriksa itu berada dalam posisi duduk. Kita akan coba untuk lakukan pemeriksaan pulpanya. Kita bersihkan area pulpa itu dengan kain kasa, bisa dengan forceps ataupun tangan langsung, dan kita lakukan dalam sekali usap. Gitu ya. Kita akan coba. Baik. Ini ya Ibu ya. Baik, kemudian kita buang ke tempat sampah medis. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba inspeksi pada bagian labia mayoranya, yang dimana
kita lihat juga apakah ada edem, makula, eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus, kutil, ataupun apakah ada keluar cairan gitu ya. Apabila ada keluar cairan, kita perhatikan kembali dari jumlah, warna, dan konsistensinya. Selain labia mayora pun kita coba cek di bagian labia minoranya. Oke. Baik, kemudian di sini kita akan coba lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita akan coba pisahkan dari labia mayoranya menggunakan jari telunjuk dan ibu jari untuk inspeksi di bagian klitoris dan meatus uretra yang bagian eksternalnya. Punten ya Ibu ya. Tuh, kita coba lihat bagian klitoris dan kita cek juga di bagian uretra eksternalnya. Baik, kemudian kita lakukan pemeriksaan inspeksi klitorisnya itu untuk melihat apakah ada pembesaran atau tidak, yang bisa saja itu mengindikasikan dari maskulinisasi atau gangguan di sistem endokrinnya. Baik, di sini aman ya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan lakukan inspeksi dari meatus uretra eksternalnya. Kita cek apakah ada edem, ada makula, ada eritem, papul, vesikel, erosi, ulkus, kutil, ataupun ada suatu cairan yang keluar. Kita juga cek kembali jumlah, warna, dan konsistensinya apabila ada. Nah, jika tidak ada cairan, kita coba lakukan pijat uretra dengan meletakkan jari telunjuk itu pada bagian anterior vagina, kemudian lakukan gerakan seperti memijat dari arah belakang dan ke depan gitu ya. Punten Ibu ya. Nah, kemudian kita periksa juga kelenjar periuretralnya atau kelenjar scan-nya, itu lihat apakah ada pembesaran atau adanya keluar cairan tidak. Itu ya. Baik, tidak ada. Kemudian di sini kita akan coba untuk lakukan pemeriksaan di bagian labia minoranya gitu ya. Kita akan coba pisahkan juga menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kita amati bagian introitus vaginanya. Bentar ya Bu ya. Terus apakah ada discharge atau cairan? Jika ada, kita juga cek dari jumlah, warna, dan konsistensinya. Kemudian kita cek bagian kelenjar Bartolinnya, sebelah kiri maupun kanan gitu ya. Itu kita cek di bagian dia tuh letaknya ada di jam 5 serta jam 7. Jadi sebelah sini dan sebelah sini. Kita akan coba untuk lakukan pemeriksaan dari kelenjar Bartolinnya. Kita cek ya, apakah ada edem, kemudian apakah ada nyeri tekan atau tidak. Punten Ibu ya, apakah ada nyeri tekan Ibu? Baik. Kemudian kita juga cek apakah ada masalah atau tidak, fluktuasi ataupun nanah. Nah, biasanya kalau ada infeksi, itu kelenjarnya bisa teraba lembut, hangat, dan berfluktuasi. Tapi jika ada pembesaran, biasanya sakit atau tidak pembesaran itu gitu ya. Kalau tidak sakit, itu kemungkinan kista Bartholin. Nah, dalam keadaan normal, kelenjar Bartholin itu tidak teraba dan tidak nyeri, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini kita akan coba untuk lakukan pemeriksaan dari vagina dan cervix. Nah, di sini kita akan coba untuk persiapan terlebih dahulu latihan bahannya. Ini ya. Nah, di sini kita ambil spekulum vaginanya, dimana di sini kita akan coba untuk bersihkan terlebih dahulu sebelum kita memasukkan si alatnya tersebut. Membersihkannya itu di bagian introitus vaginanya dengan kain kasa yang lembab. Baik, ini kain kasa yang lembab, punten ya Ibu ya. Ya, oke. Sudah, kita buang tempat sampah medis. Kemudian di sini kita akan coba buka kuncinya terlebih dahulu. Kemudian kita oleskan pelumas atau lubrikan ke bagian spekulumnya. Ya, anggap set sudah ya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba lakukan atau kita akan coba masukkan di spekulum ini dengan kita perbesar terlebih dahulu bagian introitus vaginanya, gitu ya, dengan jari telunjuk. Kemudian kita coba jepit spekulum antara jari tengah, jari telunjuk dan jari tengah, dan kita genggam, gitu ya. Kita masukkan spekulum dalam posisi tertutup dan vertikal, dengan sudut 30 derajat. Untuk menghindari trauma pada uretra menggunakan tangan kanan, maka masukkan spekulum ke dalam vagina dengan menelusuri dinding vagina posterior. Ini Bu ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan coba putar. Ini Bu. Ya. Kemudian di sini kita sudah diputar ya ke searah jarum jam sampai untuk yang handle-nya itu ke arah jam 6 seperti itu.
Kemudian kita akan coba untuk tekan secukupnya. Kemudian kita coba kunci dengan hati-hati dan kita coba kunci. Baik, sudah. Kemudian di sini juga kita akan coba untuk lakukan inspeksi dari dinding vaginanya. Betul nih Bu ya. Kita coba inspeksi dari dinding vaginanya. Itu apakah adanya makula, eritem, papula, vesikel, erosi, ulkus kutil ataupun ada keluarnya cairan atau tidak. Jika ada cairan, kembali lagi kita cek jumlah, warna dan konsistensinya. Kemudian kita coba lakukan pembersihan ostium cervix eksternal dengan kain kasa yang dijepit oleh forceps untuk membersihkan bagian mukusnya apabila memang ada. Kemudian hal ini dilakukan untuk membersihkan sekresi dari vagina dan lendir dan untuk memastikan bahwa ostium cervix dapat dilihat dengan jelas. Baik, punten Ibu ya. Punten Ibu ya. Baik, kemudian kita taruh ke tempat sampah medis. Kemudian di sini kita akan lakukan inspeksi juga pada bagian cervix atau ektopi. Kita cek ada makula, ada eritem, papula, vesikel, erosi, ulkus kutil ataupun keluarnya cairan seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba lakukan pengumpulan dari spesimen gitu ya. Oke. Ini kita akan coba bersihkan terlebih dahulu bagian ektocervixnya dengan kain kas yang dijepit oleh forceps. Jadi kita akan coba untuk bersihkan terlebih dahulu sebelum kita lakukan pengambilan dari sampel. Kita lakukan dengan sekali usap saja. Baik, seperti itu. Kita bangun tempat sampah medis. Ibu, oke, Ibu punten ya. Ini saya akan coba untuk lakukan pemeriksaannya. Di sini kita akan coba lakukan pemeriksaan dari spesimen ya, pengumpulan spesimen. Kita akan coba gunakan tabung transport gitu ya. Nah, di sini untuk Neisseria gonorrhea terlebih dahulu, yang dimana kita akan coba untuk masukkan kapas atau cotton wool, yang dimana di sini kita akan coba masukkan ke dalam bagian saluran cervix itu kurang lebih 2 cm. Nah, nanti kita coba putar hingga menyentuh bagian dinding endocervixnya selama 5-10 detik agar eksudat terserap dan terabsorpsi. Lalu kita akan masukkan ke dalam media transport untuk si Neisseria gonorrhea ini gitu ya. Jadi Ibu. Baik, sudah. Kemudian kita akan coba masukkan ke tabung transport. Kemudian yang selanjutnya di sini kita akan persiapkan untuk pewarnaan gram atau gram staining. Nah, di sini kita sudah gunakan cotton swab juga. Kita sama ya, kita juga coba masukkan ke dalam bagian saluran cervixnya sama sepanjang 2 cm. Kemudian kita coba putar hingga menyentuh bagian dinding endocervixnya selama 5-10 detik. Baik. Kemudian setelah itu kita akan coba oleskan ke bagian objek glass ya. Kemudian setelah itu kita akan coba lakukan fiksasi untuk pewarnaan gram. Kita cek dari sel PMN-nya dan intraseluler dari si spesimen tersebut seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini kita akan coba untuk lakukan pemeriksaan atau pengambilan spesimen terhadap chlamydia trachomatis. Sama ya, di sini juga kita gunakan swab cotton atau cotton swab. Kita masukkan sekiranya itu 2 cm ke dalam saluran cervix, sama kita putar dan sedikit ditekan selama 5-10 detik. Gitu ya. Kemudian kita akan coba masukkan ke media transport untuk pemeriksaan PCR. Oke, kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan clue cells, yang dimana di sini sama yang kita juga akan coba untuk masukkan cotton swab 2 cm ya kedalamannya ke dinding lateral vagina. Jadi di sini kita akan coba ke bagian dinding lateral vaginanya
Kita kumpulkan cairan atau discharge dan kemudian gulingkan ke bagian objek glassnya untuk dilakukan fiksasi dan pewarnaan drum staining. Untuk interpretasinya itu positif apabila clue cell-nya itu lebih banyak dibanding bidang epitelnya dengan visual 20%. Baik, kita taruh juga. Dan saja di sini kita akan lakukan pemeriksaan untuk kandida SP. Kita siapkan objek glass yang ditambahkan tetes larutan KOH. Kita siapkan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita coba masukkan cotton swab itu ke bagian dinding lateral vagina, gitu ya. Kita usapkan dan kita coba pindahkan ke bagian slide yang tadi sudah diteteskan KOH dan ibu ya. Nah, untuk interpretasinya itu kita cek dari pseudohipanya, budding cell-nya dan blastospora. Apabila ada berarti hasilnya positif. Dan ibu. Kemudian selanjutnya di sini kita akan lakukan pemeriksaan untuk yang trichomonas vaginalis. Nah, di sini juga sama, kita siapkan objek glass yang telah ditetesi dengan NaCl. Kalau ini ya, jadi kita akan coba tetesi dengan NaCl. Kemudian di sini kita sama, kita masukkan juga dari si cotton swab-nya. Betul ibu ya. Nah, di sini kita akan coba masuk ke bagian fornix posterior, kita lalu kita usapkan gitu ya. Bentar ibu ya, kita akan sedikit lebih dalam. Bentar. Oke. Baik, setelah itu kita akan coba usapkan di objek glass yang tadi sudah ditambahkan larutan NaCl. Kita periksa di bawah mikroskop dalam waktu kurang dari 10 menit gitu ya. Kita cari apakah ada suatu gerakan dari si bakteri Trichomonas vaginalis tersebut. Seperti itu. Baik. Di sini kita akan lakukan penentuan dari pH cairan vagina, yang dimana di sini kita menggunakan pH meter atau indikator pH. Kemudian kita juga menggunakan forceps sebagai penjepitnya. Nah, di sini kita akan coba untuk tempelkan ke dinding vagina di daerah dekat fornix lateral, tapi jangan sampai menyentuh bagian cervix. Nah, kita masukkan, ikutin ibu ya. Kita tempelkan ini. Kemudian di sini kita akan cocokkan perubahan warna pada kertas si pH tersebut dengan warna standar. Baik. Nah, di sini untuk pH yang normal itu 4 gitu ya. Apabila lebih dari 4,5, kemungkinan itu akan menunjukkan kondisi patologis seperti vaginosis bakteri. Baik, apabila sudah, kita akan coba untuk catat hasilnya dan buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya di sini kita akan coba untuk melakukan pemeriksaan whip test atau tes amin, yang dimana di sini kita akan coba melepas dari spekulum terlebih dahulu. Ibu punten ya, di sini saya izin untuk melepas dari alat yang sedang saya pakai ini, gitu ya bu ya. Punten ibu ya. Pertama kita akan coba kendurkan terlebih dahulu dan kita minta relax. Ibu punten ya, ibu relax saja, punten ibu. Kita kendurkan kunci spekulumnya seperti ini. Oke. Kemudian kita lepaskan si spekulum ini dari cervix dengan menariknya keluar dengan hati-hati, lalu putar berlawanan arah jarum jam seperti itu. Apabila sudah, di sini kita akan coba letakkan satu tetes larutan KOH 10% pada mukus vagina yang berada di spekulum. Kita akan coba teteskan. Kemudian di sini kita akan coba hirup dari baunya. Nah, di sini kita letakkan di sini kita coba cek baunya itu bagaimana. Untuk positif itu apabila si baunya itu bau amis atau berbau busuk atau sebutannya itu rotten fish atau fishy odor. Kemudian selanjutnya apabila sudah, kita tempatkan spekulum yang sudah kita pakai ke dalam larutan dekontaminasi gitu ya. Anggap ini larutan dekontaminasi. Nah, baik, apabila sudah, di sini juga kita cek sekalian dengan bagian perianalnya. Gitu ya. Kita lihat bagian bokong kiri dan kanannya, kita pisahkan seperti ini. Kita cek di bagian perianalnya apakah ada edem, makula, eritem, makula, vesikel, erosi, ulkus, kutil ataupun cairan. Bila ada cairan seperti biasa, kita cek jumlah, warna dan konsistensinya. Baik, apabila sudah, di sini kita akan coba untuk meminta pasien untuk memakai celananya kembali dan kita akan coba untuk memberikan
memberitahu pasien untuk terkait hasilnya. Ya, baik Ibu, alhamdulillah sudah selesai. Ibu boleh untuk bersiap-siap kembali Ibu ya, untuk kita ngobrol di meja wawancara seperti itu Ibu ya. Boleh dipakai lagi pakaiannya Ibu ya. Baik Ibu, kemudian di sini saya akan coba untuk membuka sarung tangan saya. Kemudian saya akan coba untuk mencuci tangan. Baik, alhamdulillah Ibu sudah selesai. Apakah yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.